Selamat pagi Bu Erwin dan teman-teman. Di sini saya Francisca Kenyarati Putranto akan menampilkan produk yang dibuat sebagai tugas mapel informatika. Kak, mau nanya dong. Menurut kakak, apa sih itu pembulian? Kasus perundungan terus meningkat setiap tahunnya, saudara. Lantas apa yang menjadi penyebab dan bagaimana cara penanganannya? Kita membahas bersama dengan Kita Tanri, selaku psikolog anak dan juga. Hai semuanya, kalian tahu nggak sih apa yang barusan aku tampilin? Yap, betul banget. Itu adalah sebuah cuplikan dari beberapa berita tentang kasus pembulian. Pembulian atau biasa yang disebut dengan bullying itu artinya apa sih? Menurut dari Wikipedia, bullying atau bahasa Indonesianya perundungan itu penggunaan kekerasan ancaman atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial ataupun fisik. Kalian tahu nggak sih jumlah kasus bullying yang ada di Indonesia pada tahun 2023 ini? Menurut artikel dari jurnal Soreang, dari data yang dirilis oleh KPAI pada tanggal 13 Februari 2023, tercatat kenaikan angka kasus bullying sebanyak 1.138 kasus kekerasan fisik dan psikis yang disebabkan oleh bullying. Artikel katadata.co.id mereka mengutip dari kemenpa.go.id bahwa bullying dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, kontak verbal langsung. Yang kedua, kontak fisik langsung. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Yang kelima, pelecehan seksual. Dan yang terakhir, cyberbullying. Dari artikel yang sama, aku membaca tentang penyebab bullying. Yang pertama, karena penampilan fisik. Biasanya para pembuli akan mengatai seseorang atau korban dengan kata-kata yang bisa menyakiti hati mereka dan merasa bahwa mereka ini adalah orang rendah dan orang yang asing. Lalu yang kedua adalah perbedaan kelas, contohnya seperti senior dan junior, lalu ekonomi, gender, etnis, agama, dan ekonomi. Lalu yang ketiga ada tradisi senioritas yang biasanya terjadi di sekolah. Tradisi ini menyebabkan korban merasa terintimidasi karena mendapat kekerasan. Lalu yang keempat, karena faktor keluarga. Biasanya keluarga besar yang tidak akur bisa mengakibatkan tindakan bullying antar keluarga. Lalu yang terakhir, karena karakter seseorang. Biasanya ini karena munculnya sikap dendam hati atau iri hati. Lalu yang kedua, adanya rasa ingin mendominasi, sehingga menimbulkan kekuasaan korban, fisik, dan kekerasan seksual. Lalu yang ketiga, karena persepsi tentang perilaku korban. Setelah mencari beberapa kasus bullying yang ada di Google, aku tertarik dengan satu kasus, yaitu perilaku bullying anak di Tasikmalaya yang terpapar konten pornografi. Korban mengalami perundungan berat dan kompleks. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kasus perundungan yang terjadi di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat ini tergolong berat dan kompleks, lantaran korban mengalami kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis. Dari hasil pemeriksaan medis, penyebab korban meninggal karena mengalami suspek depresi typhoid, ensefalopati atau peradangan otak, dan suspek episode depresi. Hal tersebut terjadi karena adanya tekanan psikologis korban sebelumnya. Sang korban mengalami gangguan psikis karena dia tahu dia viral akibat sebuah video yang berdurasi 50 detik yang tersebar di media sosial. Di video tersebut, dua pelaku terlihat sedang memegangi kaki kucing. Lalu pakaian sang korban dilucuti dan dipaksa berhubungan badan dengan hewan tersebut. Melihat kasus bullying yang terus meningkat di Indonesia, harus ada berapa banyak nyawa lagi yang harus hilang karena kasus bullying yang ada. Aku berharap setelah ini tingkat kasus pembulian di Indonesia segera menurun dan semuanya menjadi baik-baik saja. Maka dari itu, stop bullying.